Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi Jabar? Saat ini kita sedang berada dan untuk membahas hal-hal yang mungkin perlu sekali untuk wargi Jabar tahu. Di mana wargi Jabar beberapa waktu lalu kita seluruh masyarakat Indonesia telah memberikan suaranya untuk memilih wakil rakyat kita. Baik di tingkat nasional, ada DPR dan juga DPD RI maupun kabupaten atau kota serta provinsi. Dan untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, anggota DPRD Jabar terpilih masa jabatan 2024 hingga 2029 telah diambil sumpah atau janjinya pada 2 September 2024. Dan saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mulai bekerja. Salah satu yang akan segera dilaksanakan adalah serap aspirasi masyarakat dalam rangka reses 1 masa sidang 2024 hingga 2025. Lalu seperti apa reses yang akan dilaksanakan? Telah hadir bersama kita narasumber istimewa Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, yaitu ada Bapak Iman Tohidin SOS MAP. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, baik Oke. Kang. Baik Kang ya. Alhamdulillah. Udah seger hari ini dan kita akan ngebahas persoalan mungkin ini hal-hal yang banyak ditanyakan oleh wargi Jabar gitu, Betul. Pak ya. Jadi mungkin DPRD Provinsi Jawa Barat udah tahu tempatnya di mana, udah tahu mungkin sudah mengenal kata-kata DPRD sendiri. Mungkin beberapa orang juga ada yang belum begitu paham gitu. Sebetulnya Bapak sebelum kita membahas soal tentang resesnya sendiri, sebetulnya tugas dari DPRD Provinsi Jawa Barat itu sendiri seperti apa Bapak bagi belasan? Baik Kang. Untuk wargi Jawa Barat yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa untuk berbagi informasi dengan warga Jawa Barat ya, terkait dengan tugas-tugas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini tentunya kalau melihat dari pemerintahan daerah itu sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Jadi ada eksekutif, ada legislatif. Ya, kalau eksekutif itu Pak Gubernur dengan jajarannya, kalau legislatif itu pimpinan dan anggota. Ya. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah dilantik 2 September tahun 2024 di Gedung Merdeka. Gitu. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau disingkat MD3 terkenal. MD3. Ya. Dalam pasal 69 tugasnya ada 3. Satu terkait dengan fungsi legislasi. Ya. Salah satu fungsinya adalah pembentukan peraturan daerah. Ya. Jadi peraturan daerah itu yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Ya, jadi perda-perda ini tentunya ya dibahas antara eksekutif dengan legislatif. Ya, itu salah satu tugasnya penyusunan peraturan daerah. Tentunya kalau peraturan daerah itu mengikat masyarakat dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua pengawasan. Ya, tentunya anggota DPRD itu memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksananya perda yang sudah ditetapkan bersama. Terkait dengan pelaksanaan APBD juga, karena APBD juga dituangkan dalam peraturan daerah, termasuk program-program strategis Jawa Barat. Salah satu yaitu fungsinya pengawasan. Apakah program kegiatan sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama atau pelaksanaannya seperti apa. Itu salah satu fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah fungsi penganggaran. Yang ketiga, tentunya anggota DPRD ini bersama-sama dengan Pak Gubernur menetapkan APBD setiap tahunnya. Ya, apakah APBD murni, apakah APBD perubahan, termasuk ya terkait dengan LKPJ Gubernur setiap tahunnya. Itu tugas pokok anggota DPRD, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Itu kan untuk tugas-tugas fungsi anggota DPRD. Oke, baik. Mungkin itu secara garis besar kita bisa lihat dari 3 hal yang tadi ya Bapak ya. Betul. Yang pertama mulai dari legislasi atau pembentukan peraturan daerah, terus pengawasan dan juga penganggaran. Betul. Gitu ya.
akan kita mulai lagi Bapak, nggak apa-apa ya? Kita akan lebih bahas lagi biar lebih sedap lagi gitu wargi Jabarnya, lebih jelas lagi. Sebetulnya Bapak, untuk dari peraturan daerah atau Perda yang saat ini dibuat, ini apakah datangnya muncul memang dari masyarakat kah yang memberikan aspirasinya, atau mungkin dari masyarakat yang wah ini ada yang tidak selesai nih, harus dibeginikan gitu, atau mungkin dari justru datangnya dari DPRD-nya sendiri kayak gitu? Jadi untuk penyusunan peraturan daerah itu ada dua. Yang pertama datangnya dari eksekutif, Pak Gubernur dan jajarannya. Ada yang datangnya inisiasi DPRD. Ya, tentunya inisiasi itu berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Yaitu perlunya diatur terkait masyarakat tentang apa. Ya, misalnya seperti tahun kemarin kita sudah mengeluarkan perda tentang pesantren. Nah, yang itu tentunya bagaimana pesantren yang ada di Jawa Barat itu ya untuk bisa ya dikembangkan ya dari berbagai aspek. Jadi kehadiran pemerintah itu ada terkait dengan pesantren, mulai bantuannya dan lain sebagainya. Jadi ada kehadiran pemerintahan di tataran pondok pesantren yang ada di Jawa, sehingga perlu dibentuk perda tentang pesantren. Oke, iya, jadi mungkin ujungnya, intinya ini adalah balik lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Justru kayak gitu ya. Iya. Oke, Bapak kalau misalkan nih, tadi kan ada terbagi dua, mungkin peraturan perda ini inisiasinya keluar dari gubernur. Betul. Atau mungkin dari inisiasi DPRD. Betul. Ini menurut dari aspirasi masyarakatnya sendiri. Yeah. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, kalau mereka ingin memberikan masukan atau mungkin ini peraturan daerah ini harus dibuat nih gitu, itu boleh tahu nggak kayak flow-nya atau masuknya, cara kita memberikan aspirasinya seperti apa tuh Pak? Jadi di DPRD itu ada namanya alat kelengkapan dewan. Salah satunya ada Bapemperda yang menyusun peraturan-peraturan daerah. Masyarakat bisa saja menyampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Apakah itu mereka datangnya ke gedung DPRD melalui audiensi misalnya, ya, kelompok-kelompok masyarakat datang ke kita untuk menyampaikan perlunya peraturan daerah Jawa Barat untuk mengatur misalnya tentang pendidikan. Ya, biasanya kalau pendidikan itu kalangan-kalangan dunia pendidikan. Yang datangnya ke DPRD untuk audiensi, perlu terkait dengan perda pendidikan misalnya, atau memang ada aturan-aturan dari pemerintah pusat yang mengharuskan penyempurnaan peraturan daerah. Ya, misalnya ada perkembangan lain sehingga perlu ada penyesuaian, sehingga perlu ada perubahan perda. Jadi masyarakat bisa ya, melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nanti Bapemperda di DPRD Provinsi Jawa Barat baru untuk memproses. Ya, nanti kan dibentuk nanti namanya pansus, panitia khusus terkait dengan penyusunan perda. Tapi Pak, kalau kita lihat lagi ini dari masyarakatnya sendiri, tadi kan bisa menyampaikan. Betul. Mungkin dari pihak DPRD juga akan mempertimbangkan, menggodok lagi hasilnya seperti apa. Tidak semerta-merta, oke masyarakat siapapun boleh mengajukan dan pasti akan dibuat, tidak seperti itu ya Pak ya. Betul, enggak Pak. Kita kan ada Bapemperda di sini, kan digodok dulu Pak. Nanti ada naskah akademinya Pak, dikaji kembali. Ya. Baik, jadi tidak main-main justru. Betul. Ya. Jadi mungkin tanggung jawab dari Dewan, dari DPRD juga cukup berat juga. Dari mungkin sekian banyak yang masuk, aspirasi yang masuk, itu harus dipilih dengan seksama mana yang memang cocok dan memang betul untuk dibikinkan. Dan juga mungkin yang oke, ini kayaknya kurang tepat, kayak gitu ya Pak ya. Iya, karena perda itu akan mengatur masyarakat dan nantinya terikat untuk masyarakat. Kalau sudah dikeluarkan peraturan daerah. Oke, baik. Jadi mungkin ini buat wargi Jabar gitu ya, yang ingin menyampaikan boleh bisa langsung mengajukan aspirasinya. Tapi mohon maaf, tidak semuanya misalkan tiba-tiba ada yang terjerat pinjol, pengen peraturannya gimana gitu, nggak bisa itu mah ya pribadi. Iya, itu sifatnya pribadi Pak. Oke, baik. Bapak lanjut ke selanjutnya. Ini ada dari fungsi yang kedua, yaitu pengawasan. Sebetulnya dari DPRD-nya sendiri. Untuk mengawasi, apa sih yang diawasi?
Jadi salah satunya fungsi pengawasan. Yang pertama, kita kan tadi misalnya fungsinya legislasi. Dengan Pak Gubernur sudah ada kesepakatan dan sudah ditetapkan Perda. Ya, kalau Perda sudah diterbitkan, salah satu fungsi DPRD mengawasi apakah Perda ini berjalan atau tidak. Oke. Apakah manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Oke. Ya, jadi perlu pada saat Perda yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, salah satunya pengawasannya mengawasi mengenai Perda yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dengan legislatif. Itu. Yang kedua, pengawasannya terhadap APBD, Pak. Setiap tahunnya APBD ditetapkan juga. Ya, ada program, ada kegiatan, ada program prioritas. Ya, itu salah satu fungsinya anggota DPR mengawasi. Ya, apakah betul-betul aspirasi masyarakat itu bisa diakomodir yang dituangkan dalam APBD dan pelaksanaannya di lapangan seperti apa? Ya, manfaatnya seperti apa? Ya, makanya setiap APBD itu tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Makanya perlu diawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah. Gitu, Pak. Oke. Kalau tadi kan disinggung juga dari sisi mengawasi apakah dari Perdanya sendiri berjalan atau tidak. Betul. Terus juga menghasilkan dampak yang positif atau tidak. Ya, nah, betul. Kalau dari sisi DPRD-nya sendiri untuk mengecek ini berjalan atau tidak, terus juga ini ada hasilnya positif atau mungkin lebih banyak positif atau negatifnya, itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi untuk pengawasan itu anggota DPR itu langsung ke masyarakat. Oh, langsung belusukan, Pak? Kunjungan kerja. Oke. Ya, anggota DPR itu dalam fungsi pengawasan itu melakukan kunjungan kerja ke lapangan. Misalnya ada pembangunan sekolah yang menjadi kewenangan provinsi adalah sekolah menengah atas atau kejuruan. Jadi kita diawasi, Pak. Bagaimana pelaksanaan misalnya BOS sekolah yang menjadi kewenangan provinsi. Ya, anggota DPRD itu pasti apakah betul penggunaannya sesuai atau tidak kan gitu. Itu salah satunya di bidang pendidikan misalnya. Di bidang kesehatan juga misalnya ada bantuan-bantuan untuk kesehatan juga. Ya, anggota DPRD pasti ikut terjun ya. Betul. Karena tidak mungkin atau mungkin saja di lapangan ya banyak masyarakat yang belum ya terakomodasi terkait dengan jaminan kesehatan. Ya, nanti memberikan catatan penting kepada eksekutif. Ya, permasalahan yang di lapangan ditemukan apa disampaikan kepada Pak Gubernur pada saat rapat-rapat dengan Pak Gubernur. Itu. Oke, kalau ada peraturan yang mungkin sudah dibuat gitu, Pak, tapi ternyata dampak positifnya tidak sesuai dengan target misalkan. Betul. Apakah dari sisi DPRD akan mengevaluasinya atau memperbaharui atau dengan menghapus kayak gitu? Itu ada ceritanya seperti itu tidak, Pak? Ya. Sejauh ini. Ya. Jadi nanti kalau di lapangan itu tidak sesuai, evaluasi. Ya, nanti DPRD akan mengundang dinas terkait dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Ya, jadi di DPR itu ada komisi-komisi, ada komisi 1 bidang pemerintahan, ada komisi 2 terkait dengan perekonomian, komisi 3 keuangan, komisi 4 infrastruktur, komisi 5 kesejahteraan masyarakat. Ya. Pada saat itu nanti mengundang komisi itu mengundang perangkat daerah terkait untuk menyampaikan temuan-temuan di lapangan. Tentunya nanti ke depannya kalau memang tidak sesuai dengan harapan bisa lagi disempurnakan kembali peraturan daerahnya, tetapi melalui proses prosedur yang sudah ditetapkan dalam penyusunan peraturan daerah. Itu. Iya. Waduh, cukup berat juga ya ternyata DPRD. Setahu saya kalau nggak DPRD ya udah ngelewat aja tuh, DPRD adanya di Candi Diponegoro. Ternyata masih banyak tugas-tugas dari DPRD yang memang harus diselesaikan gitu, Bapak ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang terakhir Bapak di cut yang pertama ini. Ini ngebahas tentang fungsi
penganggaran. Nah, sebetulnya dari penganggarannya sendiri, ini sebetulnya anggaran untuk apa dan siapa yang membuatnya, Bapak? Jadi anggaran itu setiap tahunnya antara eksekutif dengan legislatif itu menetapkan APBD setiap tahunnya. Tentunya di DPR itu dibahas oleh Badan Anggaran. Ya, itu juga Badan Anggaran berdasarkan rapat-rapat di Komisi 1 sampai dengan Komisi 5. Ya, nanti rekomendasinya disampaikan kepada Badan Anggaran. Nah, pada saat itu Badan Anggaran akan melakukan rapat dengan TAPD Provinsi Jawa Barat. Ya, tim anggaran pemerintah daerah. Baru itu merumuskan, Pak. Nanti merumuskan bagaimana untuk menentukan anggaran-anggaran ya, yang sudah disusun dalam KUA PPAN. Ya. Misalnya aturannya pendidikan harus 20%, misalnya. Itu kan harus dibahas antara Badan Anggaran dengan TAPD. Infrastruktur misalnya 40%. Itu dibahas. Sehingga Badan Anggaran yang di kita ini rapat dengan TAPD untuk menentukan terkait dengan apakah pendapatannya berapa, belanjanya berapa, pembiayaannya berapa. Jadi di sini ada Badan Anggaran namanya. Iya. Jadi di sini diawasi juga, terus juga untuk penganggarannya juga dilihat juga, dirumuskan juga, biar semuanya terlihat juga ya. Jadi sebagai Dewan Perwakilan dari rakyat sendiri mengetahui, gitu. Jadi ini rakyat saya nih sebetulnya, ini adalah keluarga saya juga, di mana ini ada dana yang memang harus pada tempatnya, tepat gitu Bapak ya. Oke, baik kalau gitu. Bapak untuk kan pertama kita selesai dulu. Saya cuma bisa ngasih semangat aja buat Bapak untuk ngurus anak satu aja saya sudah pusing, apalagi ini untuk masyarakat Jawa Barat yang totalnya ada 50 juta Bapak. Betul. Aduh, pokoknya 50 juta. Betul. Banyak gitu penduduknya. Oke, wargi Jabar jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan balik lagi membahas seputaran yang tentunya pasti akan sangat berguna sekali gitu ya. Dan di mana ini juga adalah satu hal yang harus wargi Jabar tahu untuk tema hari ini adalah Pesta Aspirasi Masyarakat Jawa Barat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, selamat datang kembali. Kita sedang berada di satu obrolan seru bersama dengan Bapak Iman Tohidin SOS MAP dengan tema Pesta Aspirasi Masyarakat Jawa Barat. Bapak, kita lanjut lagi untuk obrolannya. Baik. Tadi sudah kita bahas juga mengenai fungsi dari DPRD yang sebetulnya ini hal yang harus diawasi juga dengan seksama gitu ya oleh Bapak Iman sendiri. Dan untuk sekarang Bapak, ini menyangkut reses. Iya. Oke. Mungkin ini reses adalah satu kata yang simpel sekali tapi tidak semua orang mengetahui sebetulnya reses itu apa sih Pak? Iya. Terima kasih Kang untuk wargi Jawa Barat yang saya hormati. Ya, ini terkait dengan reses. Ya. Bahwa anggota DPRD kemarin kan sudah dilantik. Diambil sumpah janjinya. Betul. Ya, di salah satu janjinya bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang akan saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kan tertuang, terucap oleh anggota DPRD. Jadi janji itu bagaimana untuk memperjuangkan aspirasi. Kewajiban mereka memperjuangkan aspirasi. Ya. Tentunya perjuangan aspirasi ini salah satunya melalui kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi reses itu adalah kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Nah, itu hari kaitannya dengan nyambung dengan janji sumpah yang diucapkan. Memperjuangkan anggota DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentunya aspirasi itu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Bukan keinginan. Kalau keinginan kan banyak sekali. Ya, kalau keinginan nanti tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan yang ada di masyarakat. Oke. Jadi itu jadi anggota DPRD berkunjung ke dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Itu kegiatan
reses. Reses. Ya. Oke. Untuk reses itu berarti waktu atau enggak momen di mana DPRD mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara langsung. Iya, betul. Oke. Iya ya, jadi berputar balik lagi ke fungsinya tadi yang di awal kita obrolin dan sekarang adalah resesnya. Ini proses di mana masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Iya. Oke. Baik-baik. Tapi kalau dari tujuan resesnya sendiri itu seperti apa sih, Pak? Jadi tujuan reses itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyampaikan, melaporkan apa yang telah dikerjakan sebagai anggota DPRD. Karena yang tadi melekat, sampaikan kepada masyarakat. Betul. Yang selanjutnya menerima menjaring aspirasi konstituen di dapil, tadi aspirasi melalui kegiatan reses. Selanjutnya memantau, mengawasi realisasi pembangunan. Kan tugasnya pengawasan di dapil. Iya, betul. Selanjutnya membangun kepercayaan konstituen terhadap anggota DPRD. Dan selanjutnya adalah melihat lebih dekat berbagai permasalahan di dapilnya masing-masing. Yaitu tujuannya kegiatan reses itu memang tujuannya mulia untuk mengunjungi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, nanti dituangkan dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Jadi setiap tahunnya kan. Kalau sekarang itu namanya reses 1. Reses 1. Ya, masa sidang 2024-2025. Karena dalam 1 tahun itu anggota DPRD diberikan atau mereka melaksanakan kegiatan reses dalam 1 tahun 3 kali. Dalam waktu 1 tahun. 1 tahun 3 kali. Iya, ada reses 1, ada reses 2, ada reses 3. Tentunya untuk reses 1 kami mengambil tema pesta rakyat, yaitu penjaringan aspirasi untuk tunaikan amanah kepada rakyat. Oke, pesta rakyat itu singkatan dari itu ya. Oke, nggak akan ada dangdutan, Pak? Enggak. Ya, karena masyarakat harus bergembira dengan kedatangan anggota DPRD, karena kebutuhan mereka itu akan disampaikan. Betul sekali. Ini bahagianya bukan bahagia yang hura-hura, tapi justru bahagia di mana saat masyarakat kalau ingin dimengerti, inilah saatnya untuk menyampaikan aspirasi seperti itu, Pak ya. Betul, Kang. Baik. Kalau untuk yang sekarang, untuk reses di tahun 2024-2025, ini apakah sudah berlangsung untuk yang 2024-nya atau gimana nih, Pak? Jadi untuk reses 1 itu, insya Allah, ini sesuai dengan keputusan pimpinan DPRD, nomor HM02 Kep Pimpinan 10 tahun 2024. Tentang penetapan reses 1 DPRD masa sidang tahun 2024. Jadi akan dilaksanakan selama 8 hari kerja. Mulai tanggal 11 sampai 20 November 2024 dilaksanakan di 15 dapil di seluruh Jawa Barat. Jadi hari kerja. Jadi Sabtu Minggu nggak dihitung. Nggak dihitung ya. Sesuai dengan aturan. Iya, DPR juga butuh libur, meren. Saya juga manusia, ya bukan robot. Oke, berarti bentaran lagi ya Bapak ya? Iya. Untuk yang reses 1 ini, 2024-2025. Lagi ke depan. Kalau untuk spesifikasi tempatnya, gimana tuh Pak? Untuk misalkan ya dari sisi DPRD sendiri, kita akan datang kemana. Atau mungkin sudah ada ditentukan kita kumpul di sini, misalkan kayak gitu. Jadi kami dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini memfasilitasi agar kegiatan reses ini berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, yang sudah dirancang oleh anggota DPRD. Jadi pada saat kegiatan reses nanti ada pendamping anggota DPRD untuk menentukan tempatnya di mana. Karena setiap dapil itu kan, misalnya contoh dapil 1 itu Kota Bandung dengan Cimahi, kan dua kota. Ya. Betul, 2 kota yang berbeda kota, sekarang. Ada juga yang 3 kota, kabupaten kota. Jadi mereka untuk menentukan tempat itu nanti pendamping yang akan menentukan lokasinya, tentunya akan lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi selama 8 hari itu, nanti 8 titik, nanti pendamping dengan anggota DPRD yang akan menentukan titik lokasinya di mana kegiatan reses ini. Karena kan tersebar. Iya. Jadi pada waktu reses 1 tidak akan semua kan, karena cuma 8 hari, 8 titik,
ya kalau lihat misal Kota Bandung dengan Kota Cimahi aja kan kecamatan berapa puluh. Iya, betul sekali. Jadi nanti reses 2-nya, reses 3-nya nanti bergilir. Insya Allah nanti bergilir, masyarakat nanti bisa akan menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan reses. Jadi peran penting dari masyarakat pun sangat-sangat dibutuhkan sekali di sini ya Pak ya. Betul. Dimana mungkin dari sisi DPRD sendiri menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat pun menyampaikan kepada DPRD-nya sendiri gitu. Nah kalau dari resesnya sendiri Pak, kira-kira ini hasil dari resesnya itu nantinya akan berupa seperti apa sih Pak? Apakah bentuknya laporan atau hal-hal yang spesifik lagi seperti apa gitu Pak? Ya. Jadi nanti hasil kegiatan reses itu kan salah satu menerima aspirasi masyarakat. Ya. Kalau aspirasi masyarakat itu kan banyak melalui audiensi, misal datang ke DPRD bisa, mulai kunjungan kerja pada saat komisi-komisi bisa, melalui kegiatan reses bisa menyampaikan aspirasi. Kegiatan reses nanti anggota dewan itu akan menerima aspirasi kebutuhan masyarakat di dapilnya masing-masing. Nanti anggota DPRD itu akan membuat laporan dalam bentuk nanti pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ya. Hasil itu nanti akan disampaikan kepada Pak Gubernur melalui rapat paripurna. Disampaikan hasil kunjungan ini. Nanti disampaikannya berdasarkan fraksi-fraksi pada saat rapat paripurna. Tentunya bentuk-bentuk nanti pokok-pokok pikiran ini DPRD, aspirasi ini tentunya akan disampaikan ke pemerintah provinsi. Ya, melalui nanti diinput melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jadi ada aplikasinya. Jadi setiap hasil reses itu kegiatannya dimasukkan kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya pembangunan unit sekolah baru. Mungkin di kecamatan tertentu tidak memiliki SMA yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, nanti itu disampaikan melalui pemerintah provinsi daerah melalui SIPD. Nanti diinput oleh anggota DPRD hasil kegiatan reses di lapangan. Itu. Kalau dari rapat paripurnanya sendiri Pak, biasanya yang terlibat di dalam itu siapa aja biasa tuh Pak? Yang terlibat itu tentunya pimpinan dan anggota semua hadir. Pak Gubernur dengan tim TAPD-nya termasuk tamu undangan. Ya, pada saat itu mereka menyampaikan pandangan fraksi atas hasil kegiatan temuan di lapangan. Aspirasinya nanti disampaikan kepada Pak Gubernur untuk diakomodir dalam APBD tahun berikutnya. Baik. Sekarang udah mulai tercerahkan, mudah-mudahan wargi Jabar juga sudah mulai mengerti dari apa yang tadi kita udah obrolin gitu Bapak ya. Betul. Jadi ini sepenting itu DPRD untuk masyarakat dan juga masyarakat sangat penting sekali untuk DPRD-nya sendiri dari aspirasi yang ada di masyarakat gitu, untuk hal-hal yang mungkin dilaporkan itu sangat diperlukan sekali oleh DPRD Provinsi Jawa Barat juga gitu Bapak ya. Inilah mengapa rapat dari DPRD mungkin tidak pernah sebentar karena memang yang dibahas juga banyak sekali. Masalahnya banyak banget ya. Mungkin mulai dari jalanan atau hal-hal yang kecil sampai benar-benar hal yang besar semuanya dibahas di situ. Oke deh Bapak, kira-kira terakhir nih ya dari Bapak sendiri ajakan untuk masyarakat biar bisa berperan aktif dalam kegiatan pesta rakyat ini seperti apa? Silakan Bapak sampaikan buat wargi Jabar. Baik wargi Jawa Barat yang saya hormati, insya Allah nanti kegiatan reses mulai 11 November sampai 20 November kami dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang memfasilitasi kegiatan reses ini mengajak kepada wargi Jawa Barat ya untuk menghadiri, untuk datang di kegiatan reses dan menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD sesuai dengan dapilnya masing-masing. Karena Jawa Barat ini 27 kabupaten kota itu terbagi 15 daerah pemilihan. Jadi sekali lagi mengajak untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu juga nanti kami Sekretariat DPRD akan menyediakan barcode kepada masyarakat. Nanti ada
baligo di setiap kabupaten. Jadi warga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi juga melalui handphone nantinya. Semudah itu Pak sekarang. Tinggal klik saja barcode-nya. Iya. Nanti keluar apa yang ingin disampaikan kepada anggota DPRD. Wah, sangat menarik sekali. Ini sudah dipermudah banget ya. Betul. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi gitu ya. Betul. Karena ini sudah dipermudah mulai dari hal-hal yang mau disampaikan tinggal di scan barcode udah bisa keluar gitu ya. Jadi masyarakat berhalangan pada saat kegiatan reses bisa melalui klik barcode yang ada di kabupaten kota. Nanti kami menyediakan baliho ukuran besar sehingga masyarakat bisa partisipasi melalui aspirasi melalui handphonenya masing-masing. Oke, baik kalau gitu wargi Jabar, terima kasih banyak. Ini sebetulnya hal-hal yang perlu kita tahu, ini sangat banyak sekali. Betul. Dan juga mungkin dari obrolan kita barusan mudah-mudahan bisa jadi satu pencerahan untuk wargi Jabar yang selama ini mungkin kurang begitu paham, kurang begitu mengerti. Taunya DPRD ya udah jadi Ponegoro aja. Tidak itu. Tugasnya yang berat. Oke, baik. Untuk dibentuknya DPRD sendiri kan untuk mendukung masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk wargi Jabar yang saat ini mungkin punya aspirasi, silakan bergabung dalam reses dan pesta rakyat tadi barusan gitu Bapak ya. Tinggal ikutan aja, nanti mungkin akan disebar banyak sekali barcode-barcode di baliho-baliho yang ada di kota Bandung dan juga Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya sendiri. Betul. Oke, kalau gitu Bapak Imanto Hidin terima kasih banyak untuk waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan juga ini wargi Jabar semuanya mengerti, paham juga dengan apa yang tadi obrolkan gitu ya Pak. Ya mudah-mudahan Bapak juga sehat-sehat. Jangan terlalu banyak kerja Bapak, saya tahu ini berat. Jaga kesehatan dong ya Pak ya. Hatur nuhun Bapak Iman. Kalau gitu wargi Jabar terima kasih banyak untuk atensinya. Dan untuk saat ini saya Ferdo pamit undur diri dari obrolan kita dengan tema Pesta Aspirasi Masyarakat Jawa Barat. Untuk itu saya Ferdo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.